Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema bacaan-bacaan kita pada hari ini berkaitan dengan ketekunan doa akan menghasilkan iman yang kuat. Ketekunan doa akan menghasilkan iman yang kuat. Bacaan pertama dari kitab Keluaran menunjukkan hal tersebut. Kita dapat melihat bagaimana orang-orang Israel yang berperang melawan orang-orang dari Amalek. Ketika mereka berperang, Musa, Harun dan Hur, mereka bersama-sama naik dalam sebuah bukit, lalu kemudian tangan Musa menadah ke atas. Ketika tangan itu menadah ke atas, maka tentara Israel semakin kuat. Namun ketika tangan Musa turun ke bawah, tentara Israel menjadi lemah. Oleh karena itu, agar tangan Musa tetap menadah ke atas, Harun dan Hur kemudian menopang tangan Musa supaya tangan Musa tetap terulur ke atas. Dan kita dapat melihat kelanjutannya, orang Israel dapat mengalahkan orang Amalek karena tangan Musa sampai sore hari tetap terulur ke atas. Di sini menggambarkan bagaimana kekuatan doa, ya. Tangan Musa yang menadah ke atas ini melambangkan doa dari Musa, Harun dan Hur yang percaya akan kekuatan dari Allah. Bukan karena kehebatan orang Israel mereka mampu mengalahkan orang-orang Amalek yang sangat kuat, tapi berkat doa dari 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, disitulah akan ada mujizat terjadi. Begitu pula dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Kisah seorang hakim yang dikatakan di sini tidak percaya kepada Allah dan tidak menghormati siapapun. Namun kemudian dia merasa terganggu kenyamanannya karena ada seorang janda yang minta supaya perkaranya dimenangkan oleh hakim itu. Sekali 2 kali dicuekin sama hakim ini. Namun lama-lama karena terus mengganggu, akhirnya hakim ini jadi risih. Dan dia mengatakan, lebih baik ku menangkan saja perkaranya supaya aku gak diganggu terus.
Lalu kemudian di sini dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus mengatakan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Disinilah kita juga dapat melihat bagaimana kekuatan doa itu jauh melebihi permintaan janda ini kepada hakim itu. Doa menjadi kekuatan yang luar biasa. Tuhan Allah akan membenarkan pilihannya, membenarkan orang-orangnya ketika kita berdoa dengan ketulusan hati. Namun demikian, di akhir ayat ini Injil Lukas juga mengatakan, akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Apa maksudnya ini? Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan tidak sesuai kenyataan yang ada. Atau bahkan mungkin belum dikabulkan sesuai dengan permintaan kita. Lah, apakah kita tetap akan percaya kepada Allah? Apakah kita tetap akan berdoa kepada Allah? Apakah iman kita tetap tekun dalam pengharapan kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang Injil Lukas atau pengarang Lukas sampaikan kepada kita semua. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita semakin peka pada kehendak Tuhan, ya, dalam doa-doa kita diajak oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, untuk senantiasa mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan kedua mengatakan, berpeganglah pada kitab suci yang berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sabda Tuhan adalah kekuatan bagi doa-doa kita. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita? Bertekunlah dalam doa. Mungkin saat ini belum saatnya doa itu dikabulkan, tapi tetaplah bersandar kepada doa. Tetaplah percaya dan yakin bahwa Allah akan memberikan terbaik bagi kita. Namun mungkin doa pribadi saja enggak cukup. Perlu dukungan keluarga seperti Harun dan Hur yang mendukung tangan Musa untuk tetap terulur ke atas. Mungkin kita membutuhkan pertolongan dari keluarga kita. Maka kadang-kadang kita minta doa dari orang-orang terdekat kita. Dari pasangan kita, dari suami atau istri kita, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, dari saudara kita, sahabat kita, atau mungkin melalui romo atau suster, ya, kenalan kita mohon doa. Atau kita dalam gereja Katolik ada yang namanya intensi misa. Nah, intensi misa ini juga berguna untuk itu. Bukan hanya asal dibaca, tetapi sungguh-sungguh didoakan. Maka dalam intensi misa itu ada doa, terkandung doa, ya. Doa 2-3 orang, bahkan doa gereja akan semakin menguatkan intensi kita. Maka jangan ragu-ragu untuk mengintensikan misa. Namun demikian, untuk mengintensikan misa bukan berarti kemudian sembarangan. Mohon berkat Tuhan atau mohon penyertaan Tuhan supaya hutang dilunaskan. Ya enggak bisa, Tuhan masa suruh melunasi hutang. Ya tidak mungkin, ya. Mohon agar supaya perkara saya di pengadilan dimenangkan oleh Tuhan. Lah kalau dia yang salah masa dimenangkan sama Tuhan? Kan tidak mungkin juga, ya. Maka kita juga harus bijaksana ketika mengintensikan misa, ya. Karena itu adalah doa-doa gereja. Begitu pula juga dengan doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi. Ini adalah doa gereja, doa bersama. Yang berikutnya adalah jangan pernah menyerah ketika doa-doa kita mungkin, ya, atau harapan kita atau keinginan kita tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup kita, ya. Jangan pernah menyerah dan jangan putus asa. Jangan melihat hal yang buruknya, tapi lihatlah hal yang positif di balik kejadian yang tidak mengenakan.
Lihatlah hal yang baik di balik kejadian yang tidak menyenangkan. Kadang orang yang menderita berdoa, tapi kok semakin sakit dia. Mungkin Tuhan mengharapkan agar supaya kita melalui doa-doa kita tetap kuat dalam iman kita. Tuhan meminta supaya kita semakin setia kepada Tuhan. Maka kita diberi itu, penderitaan itu agar kita tetap kuat dalam iman. Bisa jadi seperti itu. Maka ubahlah mindset kita agar supaya kita tetap berpikir positif terhadap doa-doa kita. Dan selanjutnya, mari kita tetap berpegang teguh pada iman kita, ya, pada kekuatan sabda Tuhan, karena sabda itulah yang akan menguatkan kita dalam hidup kita. Dan mari kita tetap setia dalam doa-doa kita, meskipun kadang-kadang di tengah ketidakpastian, tapi percayalah Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Percayalah Tuhan akan senantiasa membenarkan kita, dan percayalah Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.